pemirsa Dunia Kita, kembali lagi bersama kami di Dunia Kita Produksi VOA di rumah kami masing-masing ya. Jadi, dunia masing-masing. Betul. Saya Valdia Baraputri di Washington DC. Dan saya Ariadna Budianto di Fairfax County, negara bagian Virginia. Sudah 2 episode ya Valdia ya, kita menemani pemirsa dalam dunia kita dari rumah masing-masing. Iya, karena memang karantinanya masih terus berlangsung dan akan berlangsung lebih lama ya, mungkin hingga 3 atau 4 minggu ke depan di Amerika Serikat, khususnya di area kami. Tapi untungnya saya dan Valdia bisa tetap bekerja pemirsa berkat banyak teknologi. Betul, jadi pada saat ini Pusat Pencegahan Penyebaran Penyakit Menular di Amerika atau CDC itu akan menganjurkan bagi orang-orang yang meskipun di karantina, kalau misalnya mau keluar rumah untuk hal-hal esensial seperti belanja ke supermarket atau beli obat, harus menggunakan masker. Jadi banyak orang-orang nih yang membuat masker-masker rumahan. Iya, betul. Contohnya adalah beberapa perusahaan yang lalu mengalih fungsikan perusahaan mereka sehingga bisa memproduksi masker. Dan juga ada seorang warga di kota Vienna, negara bagian Virginia, yang membuat masker dari printer 3 dimensi. Di kawasan pesisir negara bagian Maine, pabrik layar ini mengubah fungsinya menjadi pabrik masker. We have the machines and some of the resources to be able to make these right away. Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC), masker kain bisa menjadi alternatif terakhir setelah alat pelindung lainnya habis di pasaran atau belum selesai diproduksi. Maine memiliki pesisir sepanjang 5.632 km. Perahu layar dan pemeliharaannya merupakan sumber ekonomi kawasan ini. Sejalan merebaknya pandemi COVID-19, bisnis menyusut drastis. Didn't even think twice about it. Knew that I had plenty of work, billable work that I could do, but wanted to be able to stop and do this for us to help. Menurut Eric, pada suatu pagi ia dan kedua stafnya belajar membuat masker, lalu memutuskan mulai produksi sore harinya. Langkahnya masker juga mendorong Jeremy Filko, warga Vienna, Virginia, kreatif mencari solusi. Idenya berawal dari beberapa teman dekat, yaitu dokter dan perawat unit gawat darurat. They were mentioning that they were having to wear the N95 mask for days, and they're being told to be prepared to wear them for 5 days. And these are masks that are meant to be on, treat a patient, dispose, and grab another. And everybody's heard about the huge shortages. So I wanted to help them have a higher probability of not having their mask get soiled. Dengan printer 3 dimensi, Jeremy membuat N95, masker yang digunakan tenaga kerja medis dalam menangani penyakit menular. Setelah beberapa kali diuji coba oleh perawat dan dokter, tercipta masker yang nyaman. Dari komunikasi dengan jaringan pekerja medis itulah, Jeremy menyadari ia tidak sendiri. As of this morning, we had 114 builders or makers sign up to be Print to Shield. We would love to have a site where people can say, I am a maker in Miami. Oh, I see this hospital needs 3, have their email addresses, they do a quick comms, and then they do an exchange. Masker produksi Jeremy tersedia gratis bagi para pekerja bidang medis selama pandemi. Baginya inilah bentuk kontribusinya sebagai anggota masyarakat. Dari Maine dan Virginia, VOA. Jadi di Indonesia juga mulai banyak masker-masker rumahan begitu. Dan ibu saya juga mau buat dengan mesin jahit di rumahnya dan akan dikirim ke sini ke Washington DC dari Bandung, Indonesia. Aduh, alhamdulillah. Saya boleh nggak satu nitip tante? Jadi di sebuah distillery atau tempat pembuatan minuman beralkohol, mereka itu mengubah produksi mereka menjadi produksi penyanitasi tangan. Eight Oaks Farm Distillery adalah sebuah tempat penyulingan minuman beralkohol yang biasanya memproduksi vodka, rum, dan whisky. Tapi sejak pertengahan Maret, produksi perusahaan yang terletak sekitar 100 km dari Philadelphia, negara bagian Pennsylvania ini, dialihkan. So what we're doing today is we have shifted focus from making beverage alcohol products
and put 100% of our resources towards making hand sanitizer for our community. Chad Butters mengaku kesal dengan melonjaknya harga hand sanitizer alias penyanitasi tangan di tengah tingginya permintaan. I was Googling how much is hand sanitizer, and we came up with the very first result on Google was $328 for a 1-ounce bottle. I think that's ridiculous, it's shameful, and we want to be the antidote to that. We want to provide hand sanitizer to anybody that needs it. Bagi yang mampu membayar, mereka dipersilahkan membayar. Sementara bagi yang tak mampu, mereka dipersilahkan mengambil secukupnya. Hal serupa dilakukan Falls Church Distillers, produsen minuman beralkohol di Virginia, tak jauh dari Washington, D.C. And people don't need to be gouged. And we were able to fulfill that need based on, our chemistry staff, our distillation capabilities, and what we know how to do, make whiskey and bourbons and things of that nature. And this is very similar to that. Di Chicago, negara bagian Illinois, perusahaan penyulingan minuman beralkohol melakukan hal yang sama. Basically, we're going to take care of all the medical professions first responders, then the elderly, and then families with kids who are desperate in need. I think anybody that finds themselves in a war, and we're in a world war right now, if they can, they step up. Untuk mengalihkan produksi ke hand sanitizer, perusahaan-perusahaan yang umumnya UKM ini memerlukan dispensasi dari pihak berwenang. We're spending money to do this when economically it may not be the best time to do so, but things like that will take care of themselves. It's a diversion. I mean, I could be sitting here and being depressed about everything and filling bottles. It's okay. That's the hardest thing about this, and I think that's what everyone struggles with the most. I mean, we're all people who like to know things and control, and no one is in control of this scenario. Pengalihan produksi ini dimungkinkan karena tempat penyulingan alkohol sudah memiliki satu bahan dasar penyanitasi tangan, yaitu alkohol dengan kadar setidaknya 60%. Demikian laporan tim VOA. Kembali lagi di dunia kita, nanti kita akan membawakan cerita-cerita seputar work from home, apa saja yang harus dilakukan selama di rumah nih selain bekerja. Kalau sudah tidak bekerja ini ngapain lagi di rumah begitu ya. Nanti akan berbagai liputan ini juga akan menggambarkan bagaimana warga Amerika beradaptasi dengan gaya hidup baru, yaitu semuanya dilakukan serba dari rumah atau tidak berkumpul ya dengan orang-orang. Betul. Ya, nanti cerita-cerita itu akan dibawakan dari Anne di Virginia dan dari saya di Washington DC. Tetap di dunia kita. Anda masih menyaksikan Dunia Kita dan tadi saya serta Valdia membawakan segmen sebelumnya dari dua lokasi berbeda, Valdia di Washington DC. Nah sekarang saya menemani Anda dalam segmen ini dari kompleks sekitar rumah saya yaitu di Fairfax County, negara bagian Virginia. Seperti yang telah tadi kami singgung bahwa pemerintah Washington DC juga negara bagian Virginia dan Maryland. Ini merupakan dua negara bagian yang melingkupi Washington DC, melarang warganya untuk bepergian kecuali untuk keperluan yang mendesak, misalnya untuk belanja makanan atau membeli obat-obatan atau berobat. Dan untuk mereka yang harus bekerja keluar dari rumah, mereka harus membawa surat jalan. Dan mereka tidak diperkenankan untuk keluar batas negara bagian kecuali dengan membawa surat jalan tersebut. Jika mereka tertangkap tidak membawa surat jalan, maka kemungkinan mereka akan didenda hingga sebesar $5.000 Amerika Serikat. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang anggota keluarganya atau orang-orang yang tinggal bersama mereka dalam sebuah rumah masih harus bekerja di luar rumah? Kita ikuti pengalaman dari sebuah rumah kelompok yang berada di Washington DC. Nicole Schneckenberg berbicara dengan murid-muridnya lewat sambungan video online. Nicole adalah guru sekolah pendidikan usia dini di Washington DC. Murid-muridnya usia 3-4 tahun sudah belajar di rumah hampir seminggu sejak semua sekolah di area ini ditutup akibat wabah virus corona. The kids are mostly right now working on workbooks that we've handed out to them before school closed, or they're working on like reading with their parents or their family members. Kini Nicole, pihak sekolah dan para orang tua murid harus mencari solusi lebih jauh karena pemerintah lokal memutuskan menutup sekolah-sekolah lebih lama. As we're moving to talk about like closing for a longer period of time, they're starting to talk about what kinds of other things we could do. I'm trying to figure out a way that I can
do some teaching that way. That way at least kids are not just like running around all day and they're actually learning something. Situasi Nicole berbeda dengan Patricia Tolbert yang tinggal di rumah yang sama. Patricia bekerja di laboratorium dan masih pergi ke kantor setiap hari. I work about half an hour outside of the city at a relatively new company. We're about 75 people and we're doing cancer immunotherapy research. Because of the nature of the research, it's hard to abruptly stop. You know, we have live tissue and culture, and we have experiments that are expensive and can't just be dropped. Nicole dan Patricia tinggal di sebuah rumah 3 lantai bersama 2 orang lainnya. Ia dan anggota rumah lainnya telah membicarakan strategi jika salah satu dari mereka terinfeksi virus corona. I think that if somebody gets sick, people will be prepared to help take care of them. And I think it's just mostly a question of us taking the steps to ensure that we don't get the rest of the house sick while we're doing that. Namun apa yang paling tepat dilakukan dalam situasi mereka? Belum ada arahan dari pemerintah. I think if people have to go out and work and then they come back home, I mean, making sure when they come back home, they maybe wash their hands and change their clothes and just kind of try to, you know, use as much hygiene as possible while at home. I think cleaning surfaces frequently is a good idea, and just otherwise trying to limit physical contact with others as much as possible. Meski supermarket di Amerika seringkali kehabisan stok pangan dan alat kebersihan esensial, untuk sekarang stok itu di rumah ini masih mencukupi. Begitupun dengan harapan wabah virus ini akan mereda dengan segera. This will pass, but we haven't weathered the storm yet. It'll get worse before it gets better. Dari Washington DC, Valdia Baraputri, VOA. Menurut data dari Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat, ada sekitar 22% tenaga kerja di negara ini yang siap melakukan telework atau bekerja tanpa harus berada di kantor, baik dari rumah masing-masing maupun dari kafe dan lain sebagainya. Sejalan dengan pandemi COVID-19 ini, kebutuhan untuk bisa bekerja dari rumah masing-masing semakin meningkat. Untungnya ada sejumlah perusahaan seperti yang berbasis di San Francisco, California ini yang menyediakan teknologi untuk membantu orang-orang sehingga bisa menyelesaikan tugas-tugas kantoran mereka dari rumah masing-masing. Belum pernah terlihat sebelumnya, San Francisco seperti kota mati. Pemerintah kota dan negara bagian telah meminta warga berdiam di rumah sejak awal Maret. Beruntung bagi yang bisa bekerja dari rumah berkat adanya teknologi. Para pegawai Range, perusahaan software yang membuat perangkat komunikasi tim, bertransisi ke kerja dari rumah sepenuhnya. Diakui ini tidak mudah. When people work from home is that they tend to get disconnected, both from a communication standpoint and from a cultural standpoint. Untuk mengatasinya, pegawai Range memulai absen bersama harian, di mana mereka berbagi rencana masing-masing hari itu. Mereka memakai emoji untuk mengungkapkan mood, makan siang bersama lewat video, dan hal lainnya untuk mempertahankan rasa kebersamaan. So one of our learnings is that it's really helpful to pair work next to things that are about having you feel like a human and be a person. Ada sejumlah tantangan yang dihadapi pekerja yang melakukan meeting video, misalnya partisipasi. Range punya solusinya. And so we actually have a spinner. Looks kind of like a Ferris wheel where it goes between different people. It also helps level the playing field so that if everyone has a turn to speak or to add an item to your meeting agenda, it's not just whoever speaks the loudest or whoever's Wi-Fi is the strongest, as can be the case when we're all working remote. Teknologi yang diupdate sesuai perkembangan situasi seperti ini diharap bisa membantu pekerja beradaptasi untuk bekerja dari manapun tanpa mengurangi produktivitas. Dari San Francisco, California, VOA. VOA dan sejumlah media lainnya di Amerika Serikat telah memberlakukan teleworking atau bekerja dari rumah masing-masing dalam setidaknya 2 minggu terakhir ini. Dan ini diharapkan bisa menekan laju penyebaran virus corona di Amerika Serikat. Oke pemirsa, sekarang kita istirahat lagi, tapi jangan kemana-mana. Sehabis ini akan ada Valdia di Washington DC yang menemani Anda. Tetap di Dunia Kita.
Kembali lagi di dunia kita, kali ini dari rumah saya di Washington DC. Itu di belakang saya, itu teman serumah saya sedang menjahit. Jadi dia sedang latihan nih untuk membuat masker rumahan nantinya. Nah memang kalau sedang masa karantina seperti ini, selain bekerja dari rumah, kita juga tentunya harus mencari kegiatan lain ya, yang tetap bisa dilakukan dari rumah. Apalagi untuk ibu-ibu atau para ibu yang memiliki anak dan harus juga menjadi edukator bagi anak-anak mereka selama mereka tidak bisa bersekolah begitu. Jadi saya punya ide nih, gimana kalau kita sama-sama ke museum tetapi secara digital ada di Smithsonian Washington DC. Museum-museum Smithsonian di Washington DC telah ditutup sementara untuk umum untuk membantu mengatasi penyebaran COVID-19. Tapi semua, total 19 museum dan kebun binatang nasional mengundang publik untuk mengunjungi mereka secara online untuk melihat koleksi digital yang tak kalah menakjubkan. So a great place to start is to go to our website, which is npg.si.edu. You can look at the collection, you can look at special exhibitions, and then there are all sorts of resources for people at home, particularly for parents who are now finding themselves being educators. Video ini yang dikumpulkan untuk kompetisi online menjelaskan tentang perjalanan berbahaya seorang wanita Meksiko ke Amerika. Satu dari 6 submisi online yang mendapatkan penghargaan, lengkap dengan wawancara seniman dan juri kompetisi itu. So you can actually go into that exhibition in depth in a way that you would have a very different experience if you came into the gallery. Welcome to Portraits, a podcast from the Smithsonian National Portrait Gallery. Juga tersedia sebuah seri podcast yang mengeksplor kehidupan tokoh-tokoh yang telah membentuk kehidupan dan kebudayaan Amerika. Pengunjung virtual juga dapat melihat ratusan foto dan video di halaman Facebook museum. Our book today is called Rap-a-Tap-Tap. Here's Bojangles. Think of that. Ada cerita untuk anak-anak. This is a portrait of Barack Obama that we created during the Open Studio. Dan kelas-kelas seni untuk segala usia. One of the most exciting things is when we did our first teaching how to make a portrait with Jill last Friday at 11 o'clock. By Sunday, we'd had over 1,500 downloads. We'd had hundreds of thousands of shares. I think we talk about social distancing. I like to think of social connecting. Just because we can't be in proximity to each other doesn't mean that we can't be actually communicating with each other. Pihak museum berencana meluncurkan lebih banyak sesi cerita digital, lokakarya seni, dan lainnya di minggu-minggu mendatang. Dari Washington DC, tim VOA. Ngomong-ngomong soal para ibu, terutama mereka yang memiliki karir pada saat karantina seperti ini, harus bekerja dari rumah, tetap mengurus keluarga, dan menjadi edukator bagi anak-anak mereka saat mereka tidak bisa bersekolah. Meskipun saya bukan seorang ibu, tetapi saya bisa membayangkan bagaimana sulitnya dan repotnya memiliki multiperan seperti itu. Dan seringkali di saat seperti itu, kita ingin memiliki role model atau panutan. Bagaimana caranya supaya anak-anak tetap belajar tepat waktu, kemudian berolahraga tepat waktu, makan tepat waktu. Nah, bagi Anda yang ingin tahu bagaimana orang lain melakukannya, ini dia liputannya. Beginilah pagi di rumah keluarga Cole setelah sekolah tutup pertengahan Maret. Lord, thank you for the blessing of being able to work from home and make homeschool happen. And would you just help equip us to understand and learn new possibilities and adventures in the world. In your name, amen. Gubernur negara bagian Virginia menutup sekolah hingga akhir tahun ajaran, sehingga banyak ibu berkarir seperti Juliana harus merangkap sebagai guru. Setiap pagi, sekolah anak-anaknya mengirim tugas harian secara online dan bisa di-print. Video tutorial juga tersedia untuk studi mandiri. Make sure to set up a day with a healthy rhythm of what the school has outlined and what is going to set up our day for most success, whether the kid has a
test or whether there's something they have to check into virtually. Banyak tantangan, tapi anak-anak tetap senang. I missed my classmates and my teacher, but I liked doing the activities at home and playing with my family. Mereka selalu menyempatkan main di luar. Ini juga memotivasi anak-anak menyelesaikan PR. Walau mempraktekkan social distancing, Caleb diperbolehkan bertemu satu temannya. Because I'm not going to school, I'm meeting with this one friend that's on my block. So I play Nerf guns with him for about an hour. And we also can play basketball and foosball. Hi, Shonabeth. Di sela membantu anak-anak, Juliana terhubung online dengan para koleganya yang semua bekerja di rumah. I literally have to write down, okay, office time, cooking time, leisure time, because if not, it's all leisure time. You get to decide to invest in this time to grow yourself, grow your connections, and grow your dreams, because you truly have been given a gift that you can work from the exact place that you are. Menurut Biro Statistik Tenaga Kerja AS, hanya 29% warga bisa bekerja dari rumah, termasuk 1 dari 20 pekerja bidang layanan dan lebih dari 50% pekerja sektor informasi. Pandemi virus corona memberi tantangan ekstra bagi banyak perusahaan, pekerja dan keluarga untuk mengadopsi konsep bekerja di luar kantor dalam waktu secepatnya. Dari Virginia, VOA. Tidak terasa sudah setengah jam Dunia Kita menemani Anda. Kembali lagi ya minggu depan di Dunia Kita supaya kita bisa saling menemani nih saat working from home. Bagi Anda yang ketinggalan episode-episode lalu dari Dunia Kita, bisa kunjungi YouTube VOA Indonesia atau juga website kami www.voaindonesia.com dan juga sosial media kami di Instagram VOA Indonesia dan Facebook Dunia Kita. Saya Valdia Bara Putri dari Washington DC dan tadi ada Anne Budianto dari Virginia mengundurkan diri. Sampai jumpa minggu depan. Bye.